Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Kaulane Gusti 99. Dalam video ngevlog bersama teman-teman. Jangan lupa selalu tersenyum, bahagia dan sehat selalu. Semoga hari ini kita semua diberi kemudahan, kelancaran rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Pekerja bangunan bisa juga disebut buruh bangunan. Sebenarnya peran pekerja bangunan sangatlah penting. Tanpa mereka, tercipta banyak bangunan, gedung megah, jalan mulus, maupun jembatan yang kekar. Pekerja bangunan juga sangat berperan untuk hunianmu yang nyaman. Berikut ada 5 fakta yang perlu kamu ketahui tentang pekerja bangunan. 1. Pekerja bangunan terbagi menjadi 2. Pertama, tenaga laden atau layan, dan yang kedua adalah tukang. Tenaga atau laden bertugas melayani apa saja kebutuhan tukang dalam bekerja. Tukang bertugas mengerjakan proses berdirinya suatu bangunan. Tentu saja tukang tingkatnya lebih tinggi dibanding tenaga atau laden. Karena itu bayaran hariannya berbeda. 2. Tukang juga terbagi menjadi 2, yaitu tukang kayu dan tukang batu. Biasanya kedua tukang ini bekerja sama berdasar keahlian. Tapi terkadang ada juga yang mampu merangkap. 3. Seperti halnya pada kepegawaian dengan tingkatan pangkat, pada pekerja bangunan juga mengenal tingkatan karir. Tingkatan terendah adalah tenaga atau laden, layan. Tingkat selanjutnya yang lebih tinggi tentu saja tukang. Karir profesi pekerja bangunan rata-rata hanya sampai pada tingkat tukang, di mana pada tingkat ini biasanya sudah mempunyai spesialisasi tersendiri. Misalnya spesialis pemasangan keramik, spesialis finishing pengecatan, spesialis pemasangan kaca, d. 4. Penghasilan pekerja bangunan cukup bervariasi, namun sudah mempunyai rata-rata standar sendiri-sendiri. Penghasilan kotor tenaga laden saat ini berkisar Rp90.000, Rp100.000 per hari. Penghasilan tukang lebih bervariasi lagi, yang mempunyai spesialis keahlian mempunyai ukuran yang berbeda, berkisar antara Rp125 Rp200 per hari. Namun seperti pemasangan keramik biasanya dihitung meteran. Penghasilan pekerja bangunan ini pun juga berbeda setiap kota. Penghasilan tersebut adalah penghasilan kotor, belum dikurangi biaya hidup di lokasi pekerjaan. Ada kalanya untuk makan sudah ditanggung pemborong atau yang mempunyai pekerjaan. 5. Nepotisme pekerja bangunan. Hubungan pertemanan, keluarga, relasi dalam dunia pekerja bangunan hampir mutlak diperlukan. Hal tersebut karena terkait dengan pertanggungjawaban dan keamanan material bangunan. Jadi kalau tidak mempunyai teman, saudara yang mengajak, cenderung sangat sulit mendapatkan tempat sebagai pekerja bangunan. Pihak mandor dalam mencari tenaga bangunan biasanya juga menyerahkan pada yang biasa dipercaya. Jadi sekali ada aktivitas pengerjaan suatu proyek, kemudian datang melamar pekerjaan, kecil kemungkinan diterima.
Pentingnya pengawasan proyek yang sedang berjalan. Pembangunan proyek dapat berjalan baik didukung oleh beberapa aspek seperti kerjasama tim yang baik, perencanaan desain dan konstruksi yang baik, serta pengendalian mutu proyek yang berjalan sesuai rencana. Salah satu faktor yang berperan besar dalam baiknya pembangunan proyek adalah pengawasan proyek yang dilakukan untuk memastikan apakah proyek tersebut berjalan lancar. Pengawasan proyek juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan dapat mencapai hasil sesuai perencanaan dan memenuhi keinginan konsumen. Lebih dari itu, pengawasan proyek juga diikuti dengan pengendalian mutu proyek. Tahapan pekerjaan ini dikepalai oleh seorang manajer dan disetujui oleh pemberi proyek. Apa yang terjadi dalam pembangunan proyek diawasi oleh manajer pengendalian mutu dan dilaporkan ke manajer proyek. Pengendalian mutu proyek yang termasuk dalam pengawasan proyek terdiri dari beberapa proses, yaitu perencanaan mutu. Pada tahap ini dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan konsumen. Ketika sudah diketahui kebutuhan konsumen seperti apa, maka dapat dilakukan pengawasan proyek apakah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau tidak. Pengendalian mutu. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memperhatikan faktor pengendalian mutu, metode serta alat untuk mengembangkan pengendalian mutu. Teknis seperti ini didapat dari kesepakatan bersama. Selain itu, jika perlu ada pedoman teknis yang berisi latar belakang dan pengertian pengendalian mutu dalam proyek, prosedur pengendalian mutu, strategi pengendalian mutu, sasaran pengendalian mutu, metodologi yang digunakan, tahapan pengendalian mutu, dan evaluasi kinerja. Untuk mencapai hasil proyek yang baik, maka pengawasan proyek bergantung pada peran pengendalian. Dengan begitu, proyek akan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi. Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan mutu seperti berikut: pemeriksaan konstruksi proyek. Pemeriksaan dilakukan terhadap konstruksi proyek untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam hal ini, pemeriksaan juga dilakukan terhadap rancangan pembelian peralatan dan perlengkapan, model proyek, dan perhitungan desain. Pemeriksaan peralatan. Selain pemeriksaan konstruksi proyek, ada juga inspeksi pada peralatan sehingga dapat memastikan alat tersebut dapat berfungsi dengan baik. Pemeriksaan peralatan juga dapat dilakukan saat instalasi peralatan sedang dikerjakan dan setelah instalasi selesai. Pengujian dengan sampling. Pada proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas material sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampling adalah metode yang dilakukan dengan cara yang jujur dan objektif, sehingga sasaran dapat tercapai dan pengawasan terhadap pengendalian mutu berjalan dengan baik. Selain pengendalian mutu, pengawasan proyek dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah bentuk dari pengawasan langsung. Kegiatan ini dilakukan dengan kunjungan ke masing-masing bagian proyek. Dalam pemantauan ini, dapat juga dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan proyek, penyiapan peralatan dan media yang dibutuhkan, serta penggunaan anggaran biaya yang telah ditetapkan. Supervisi pengawasan proyek juga dapat dilakukan dengan cara supervisi. Cara ini dilakukan untuk memastikan suatu tahapan pada proyek telah berjalan sesuai dengan mekanisme atau pedoman yang telah ditetapkan. Sumber Asrilan, pentingnya pengawasan proyek yang sedang berjalan. Pentingnya pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan, organisasi. Walaupun cuacanya panas sekali, para pekerja dan pengawas proyek tidak patah semangat dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Mereka selalu senantiasa berkomitmen demi mencapai tujuan secara gotong royong dan bersama. Oke dulu, tetap semangat bekerja demi apa yang kita cita-citakan bersama. Salam pejuang ringgit.
sehat dan sukses selalu. Simak videonya terus. Bye.